Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim amma ba'd. Selamat datang di channel Pojok Risau. Ini channelnya bukan tentang ceritain orangnya. Ini bukan channel yang tentang menceritakan pemerintah. Ini channel dibuat hanya untuk menyampaikan kerisauan saya saja. Perkenalkan, nama saya Mr. Fikirman. Saya disebut Mr. Fikirman karena saya ini punya risau yang tinggi. Risau tentang keadaan di sekitar, tentang keadaan masyarakat yang mungkin seperti unek-unek yang harus disampaikan. Mana tahu mungkin ada dari teman-teman sekalian yang punya solusi atau pemikiran supaya keadaan bisa berubah, bisa menjadi lebih baik. Untuk itu, jangan lupa di like, subscribe, dan komen juga boleh. Untuk bagaimana supaya nanti bisa mengikuti setiap video-video yang saya buat, yang pastinya bisa kita berpikir bersama untuk keadaan yang lebih baik. Insya Allah. Kali ini saya ingin cerita tentang beberapa hari yang lalu saya berjalan pagi-pagi dengan menggunakan motor. Saya melihat bagaimana saat itu ketika saya berjalan dengan motor, sekitar pukul jam 7 kurang atau jam 7 pagi gitu. Saya melihat banyak orang, terutama orang tua, yang membawa anak-anaknya untuk bergegas pergi ke sekolah. Nah, sebenarnya ini nggak aneh ya. Nggak ada yang aneh dengan bagaimana kesibukan pagi. Ada yang pergi ke kantor, ada yang baru membuka usahanya, ada yang duduk di warung kopi sarapan, dan ada juga orang yang sibuk dengan mengantar anak-anaknya pergi sekolah. Akan tetapi, yang saya perhatikan adalah bagaimana orang tua ini ataupun anak-anak remaja tingkat SMP, SMA yang menggunakan sepeda motor sendiri terus bergegas, buru-buru, pengennya cepet-cepet untuk bisa segera masuk ke sekolah. Apalagi yang sudah masuk di jam 7 lewat menjelang jam 8. Sudah pasti itu sudah telat. Nah, jadi ada keadaan di mana saya lihat seorang ibu membonceng anaknya ya yang bisa dikatakan umur sekitar 11 atau 12 tahun ya kan. Tingkat mungkin SMP ataupun SD kelas 5 kelas 6 ya kan. Bagaimana saya lihat anaknya itu ya kan masih mukanya ada yang masih seperti mengantuk, ada yang masih seperti baru tersadar, ada yang gamang saja gitu. Pandangannya tuh seperti tanpa ada pikiran apa-apa. Nah, lalu bagaimana orang tuanya itu bergegas berburu-buru supaya bisa mengantar anaknya itu dengan cepat bisa masuk sekolah. Nah, yang menjadi keresahan saya ini apa? Apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan yang saya pikirkan saat ini sehingga menjadi keresahan bagi saya? Sebelum saya pergi jalan-jalan jam 7 pagi itu dan melihat keadaan seperti yang saya ceritakan tadi, ya sebelumnya saya pergi juga ke masjid sholat subuh. Nah, jam 5 itu saya sudah pergi sholat subuh, ya kan? Saya jalan naik motor juga. Kebetulan rumah saya dengan masjid agak jauh, maka saya menggunakan sepeda motor. Nah, saya pergi ya kan, suasana hening betul. Hening, gak ada yang lalu lalang, tidak ada yang sibuk dengan ini dengan itu, ya kan? Ya namanya masih jam 5 subuh. Azan juga belum berkumandang. Makanya suasana sepi ya kan, suasana hening. Nah, apa maksud dari cerita saya ini? Kok dibanding-bandingkan saya pergi sholat subuh sama melihat orang kadang pergi bergegas sekolah. Nah, saya ini risau, saudara-saudara sekalian. Saya terus berpikir, merenung saya. Kan? Kenapa keadaan seperti ini? Bagaimana ketika jam 7 pagi itu
seluruh orang tua sibuk untuk mengantarkan anaknya pergi ke sekolah karena takut anaknya itu terlambat masuk sekolah dan dimarahin oleh gurunya. Lebih-lebih lagi takut ya kan kalau terlambat tidak bisa dikasih masuk ke sekolahnya lagi. Loh, kenapa orang tuanya itu tidak takut ya kan sholat subuhnya anaknya itu ya kan tidak ke masjid? Kenapa kerisauan orang tua kita ini yang kebanyakan tadi ya kan tidak dibarengi dengan kerisauan bagaimana anak-anaknya ini tidak sholat subuh? Jadi kemungkinan, nah coba nih kita pikir, kemungkinan kalau misalnya anak-anak itu seperti saya bilang tadi, mukanya ada yang baru bangun tidur, walaupun sudah mandi tapi masih merasa ngantuk, ya kemungkinan itu baru bangunnya jam 7 atau jam 8 pagi, jam setengah 8 pagi. Baru bangun ketika mau menjelang ke sekolah, karena dipaksa dibangunkan oleh orang tuanya untuk pergi mandi, sarapan, dan pergi sekolah. Loh, coba direnungkan ya saudara-saudaraku. Kenapa sih orang tua itu tidak melakukan itu juga, memaksa bangun anaknya untuk bergegas pergi ke masjid untuk sholat subuh? Coba, makanya saya risau ini saudaraku. Saya berpikir dan saya merenung, 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 merenung lagi. Saudaraku bisa merenungkannya juga? Apakah ini juga kerisauan? Sekarang banyak orang tua takut dan risau untuk supaya anaknya tidak telat masuk sekolah. Tapi kenapa ya kan orang tuanya juga sekarang ini tidak takut anaknya pergi ke masjid untuk sholat subuh? Ya sudah, nggak usah sholat subuh di masjid, tapi paling tidak bangunkan anaknya sebelum azan subuh supaya bisa sholat subuh di rumah. Mengajarkan anak untuk takut kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih takut daripada takut kepada orang-orang di sekolah. Sekian, terima kasih. Demikian kerisauan saya. Mudah-mudahan kerisauan saya ini ada yang menyambut dengan bagaimana supaya paling tidak ya kan ada jawaban. Pantaskah saya risaukan tentang hal ini? Ataupun mungkin hanya perlu dipendam ataupun dibiarkan begitu saja seakan keadaan baik-baik saja. Salam dari saya, Mr. Fikirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.